Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munawaroh, pendidik dari TPA An-Nabil Jatiwetan Kudus. Kali ini kami akan membahas tentang tali sudin. Apa itu tali sudin? Tahapan menulis untuk anak usia dini. Mengapa anak PAUD tidak boleh dipaksa belajar calistung? Dampaknya, memaksakan anak dengan calistung di usia terlalu dini dikhawatirkan anak ini akan stres, merasa tertekan dan merasa tidak nyaman. Karena sesuatu yang dipaksakan juga dampaknya akan tidak baik atau negatif dan akan berpengaruh pada psikologi anak. Anak-anak mungkin akan meluapkan emosinya dan sering tantrum tanpa alasan. Selain itu, mereka juga akan sering marah. Mungkin anak lebih sering tantrum atau meluapkan emosi yang kadang tidak diketahui alasannya. Anak ngambek atau marah tanpa alasan yang jelas, mungkin ada sesuatu yang dipaksakan yang dia tidak nyaman dari ayah dan bunda. Dan secara perkembangan kognitifnya juga belum baik karena memang tahap berpikirnya anak usia di bawah idealnya calistung 3-5 tahun. Kalau misalnya sebelum 3 tahun atau misalnya 1 tahun disuruh menghitung, kasihan juga untuk perkembangan kognitif selanjutnya. Menulis merupakan salah satu keterampilan dasar yang penting dikuasai anak sejak dini. Namun, mengajarkan anak menulis bukan hal yang mudah. Tantangan ini menjadi catatan penting bagi orang tua dan guru karena menulis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, tetapi juga kesiapan motorik halus dan perkembangan kognitif anak. Melalui tulisan, anak belajar mengekspresikan pikiran dan perasaannya, serta berinteraksi dengan lingkungan sosial. Untuk itu, kemampuan menulis perlu distimulasi sejak dini agar anak tumbuh menjadi pribadi yang mampu berpikir, berimajinasi, dan mengkomunikasikan ide dengan baik. Nah, bagaimana mempersiapkan anak sebelum tahapan menulis? Berikut beberapa stimulasi yang bisa ayah dan bunda lakukan untuk melatih motorik halus anak. Koordinasi tangan dan jari. Beberapa contoh tahapan untuk melatih motorik halus anak diantaranya bermain menjepit, pinset, japitan baju, penjepit makanan, melatih kekuatan otot jari jemari anak. Penggunaan pinset dan penjepit akan membantu anak melatih genggaman jarinya. Pinset membangun kekuatan tangan dengan tindakan meremas untuk mengambil suatu benda. Contoh yang lain bisa dengan menyobek dan meremas. Anak diajak merobek kertas, kemudian diajak meremas kertas membentuk bola, sangat efektif melatih motorik halus anak. Lalu ajak anak untuk membuka kembali hasil dari remasan bola tadi. Contoh yang ketiga yaitu menggunting. Ajak anak menggunting sesuai usia anak. Semakin bertambah usia, sesuaikan tingkat kesulitan mengguntingnya. Contoh selanjutnya, merangkai manik-manik. Merangkai manik-manik atau meronce adalah salah satu cara untuk menstimulasi motorik halus, tepatnya dengan melatih genggaman jari lebih siap menggunakan pensil nantinya. Contoh selanjutnya bisa juga menggambar dengan jari. Menggambar dengan jari atau finger pen adalah salah satu kegiatan yang dapat membantu anak belajar menulis lebih baik. Bisa juga dengan bermain pasir dan tepung di nampan. Selanjutnya, kreasi dengan krayon menggambar bebas. Anak cenderung suka dengan warna-warni. Dengan krayon ukuran jumbo, anak akan mencoret-coret bebas. Dengan demikian, anak belajar memegang alat tulis. Contoh kegiatan selanjutnya yaitu bermain bola. Bermain lempar tangkap bola dapat meningkatkan kekuatan tangan dan jari anak. Kegiatan ini juga membantu meningkatkan koordinasi tangan dan mata yang penting dalam proses belajar menulis. Kegiatan selanjutnya yaitu bisa dengan tanah liat dan pledok. Pledok bisa dibuat sendiri yaitu dengan tepung terigu dan baby oil.
Dengan demikian, Playdoh sangat ramah sekali dengan anak dan aman. Anak juga bisa diikutsertakan dalam pembuatan tersebut. Dengan pembuatan Playdoh bisa menggiling, meremas, dan membuat bentuk apapun yang disukai oleh anak, sehingga kegiatan membuat Playdoh bisa menguatkan jari jemari anak dan menguatkan tangan anak. Kegiatan selanjutnya yaitu bisa dengan bermain biji-bijian. Dengan biji-bijian, anak bisa menjemput biji-bijian untuk melatih kekuatan jari jemari anak. Anak bisa memisahkan biji-bijian dan anak bisa berkreasi apapun dengan biji-bijian sesuai dengan keinginan anak. Melalui kegiatan sederhana seperti ini, anak belajar mengendalikan gerak tangan, memahami arah menulis, dan mengembangkan fokus secara alami sambil tetap bermain dan bersenang-senang. Dan jangan lupa, anak-anak cenderung melakukan sesuatu dengan antusias ketika orang-orang di sekitarnya merasa terhibur dengan apa yang mereka lakukan, termasuk saat belajar menulis. Tunjukkan kegembiraan dan beri apresiasi saat anak mampu mencoret-coret sesuatu. Meski sederhana, ini dapat membuat anak bersemangat untuk belajar menulis lagi. Demikian ulasan dari saya tentang Talusudin, yaitu tahapan menulis untuk anak usia dini. Kegiatan ini untuk melatih motorik halus dalam tahapan menulis anak. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat bagi ayah dan bunda. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.